Saya akan menjelaskan bagaimana alur kita menemukan informasi terkait meninggalnya saudari LL, di mana di sebuah apartemen di wilayah Jakarta Selatan kami memperoleh informasi bahwa adanya penemuan mayat dari anggota Babin Kamtibmas Polsek Kebayoran Baru. Dengan komunikasi yang baik dengan pihak apartemen, anggota Polsek Kebayoran Baru melakukan cek TKP bersama dengan tim identifikasi dari Polres Metro Jakarta Selatan. Dari informasi tersebut, kita menemukan bahwa faktanya di tempat kejadian perkara ada jenazah wanita yang sudah kita identifikasi, identitasnya sudah jelas. Oleh karena itu, kita melakukan olah TKP bersama dengan tim identifikasi Polres dan disaksikan oleh saksi-saksi dari apartemen maupun saksi-saksi yang pada saat kejadian perkara hadir. Sudah 15 saksi kita periksa sejauh ini. Saya dapat menjelaskan kronologi berdasarkan CCTV dan dibandingkan dengan keterangan-keterangan saksi yang sudah kita klarifikasi dalam proses penyelidikan. Saya terangkan lagi mengapa kita perlu menjelaskan proses penyelidikan ini, karena kita menentukan apa adat atau tidaknya peristiwa pidana dalam kasus penemuan jenazah di sebuah apartemen di wilayah Jakarta Selatan. Di TV yang sebelah kanan kita dapat melihat, saksikan di sini ada beberapa potongan-potongan gambar yang akan kita nanti bisa buka di sini. Pada awalnya 1 hari sebelum kejadian penemuan jenazah kita menemukan apakah saudari LL ini bertemu dengan seseorang dan siapa orang yang bertemu dengan saudari LL. Aktivitas itu dimulai pada awalnya di mana saudari LL bersama rekannya. Di sini saudari V, saudari VA di sini, ya, buka. Kita melihatnya dari CCTV dari lift, di dalam lift. Yang dalam lingkaran adalah saudari LL bersama rekannya, saudari VA. Aktivitas keluar dari apartemen. Lanjut. Selain dari CCTV apartemen, kami mencoba untuk menelusuri kemana dari saudari LL berpergian pada saat itu, beraktivitas. Ada kita menemukan di suatu kafe di wilayah Jakarta Selatan juga, di Jalan Gunawarman. Saudari LL yang di dalam lingkaran merah ini terlihat masih bersama orang yang sama, yaitu saksi saudari VA. Ya, kita lihat masuk ke dalam restoran dan melakukan aktivitasnya. Ya, lanjut. Sampai dengan akhirnya saudari LL dengan saudari VA ini selesai, lalu keluar menuju ke kendaraan pribadi saudari LL. Kita lihat di kendaraannya menggunakan kendaraan hitam, masih sama dengan 2 orang. Lanjut. Hingga saudari LL tiba kembali di unit apartemen miliknya dan masih bersama orang yang sama, saudari VA di sini, menuju ke lantai tempat saudari LL tinggal. Ya, lanjut. Aktivitas berikutnya dari lantai tempat saudari LL tinggal, terlihat orang yang berbeda, yaitu saudari C di sini sebagai saksi, sudah kita ambil keterangannya juga, turun dari lantai tempat saudari LL tinggal menuju ke basement. Dan berdasarkan bukti-bukti yang ada, kita sudah melihat rekam medis dan bukti pembayaran rumah sakit. Saudari LL melaksanakan atau melakukan pengobatan di suatu rumah sakit di wilayah Jakarta Selatan juga. Dengan keterangan dari saudari C diperkuat. Lanjut. Sementara saudari LL masih di rumah sakit, di sini ada aktivitas, yaitu saudari
A yang dimana bekerja sebagai asisten rumah tangga turun ke bawah. Berdasarkan keterangan dari saudari A di sini, saudari A terlihat untuk mengambil suatu titipan yang berada di lobi. Lanjut. Dari CCTV di lobi ini kita lihat ke atas, saudari A ini asisten rumah tangga membawa suatu bungkusan yang sudah bisa kita identifikasi pada nantinya. Ya, lanjut. Sesampainya di atas, saudari A sudah menempatkan di suatu posisi untuk barang tersebut. Dan terlihat di sini saudari LL dan saudari C sini kembali ke unit apartemen milik saudari LL. Untuk aktivitas pada hari itu selesai karena kami sudah mengecek beberapa CCTV juga tidak ada aktivitas yang terkait dengan saudari LL. Lanjut. Di hari berikutnya tidak terlihat aktivitas saudari LL seperti biasa, yang dimana saudari LL berolahraga pagi, tapi pada saat itu tidak ada, hingga menimbulkan kecurigaan dari saudari A selaku asisten rumah tangga. Hingga asisten rumah tangga turun ke bawah, lihat dari CCTV lobby. Di sini terlihat saudari A di sini mencoba untuk mencari pertolongan karena tidak bisa membuka pintu unit kamar dari saudari LL dan tidak direspon juga. Dan saudari A di sini dapat berkomunikasi dengan saksi saudari Y, saudara Y, saudara Y di sini adalah security dari apartemen tempat saudari LL tinggal. Lanjut. Dan saudari Y di sini karena tidak bisa membuka pintu, oleh karena itu memanggil bantuan dari engineering dari pihak apartemen. Di sini saudara Y bersama dengan engineering ke atas untuk mencoba membuka paksa dengan seizin dari asisten rumah tangga di sana. Karena pada saat itu hanya ada asisten rumah tangga dan dicurigai satu hari tidak ada aktivitas sampai dengan pukul 17.44. Nah, di sini titik krusialnya ya. Pada pukul 17.47 berdasarkan keterangan dari saksi bahwa kunci kamar dari unit yang ditempati oleh saudari LL ini terkunci dari dalam. Oleh karena itu, engineering membuka kunci secara paksa sehingga ditemukan saudari LL tergeletak membujur kaku. Situ yang mengakibatkan saudari A dan di situ juga ada saudara R di situ yang merupakan supir pribadi panik sehingga menyebabkan para saksi-saksi tersebut menghubungi beberapa teman terdekat dari saudari LL. Ya, lanjut. Dari kembali ke CCTV lift, di sini terlihat rekan yang dihubungi oleh para saksi yaitu kembali saudari VA yang tadi sehari sebelumnya berjalan dengan saudari C yang hadir juga pada saat sehari sebelumnya ke rumah sakit menuju ke lantai unit apartemen tempat saudari LL tinggal dan mendapati kondisi saudari LL di situ dalam posisi sudah di atas tempat tidur. Oleh karena itu, salah satu saksi mencoba untuk menghubungi pacar dari saudari LL dan menginfokan bahwa kondisi terakhir apa yang terjadi di unit kamar apartemen tempat saudari LL tinggal. Dari sini nanti saudari C, salah satu saksi yang merupakan asisten dari pacar saudari LL yaitu saudara RA. Saudara RA itu meminta untuk saudari C mencarikan dokter untuk memastikan kondisi dari saudari LL. Oleh karena itu di CCTV yang sama, di CCTV lift, ya lanjut. Terlihat saudara RA
pacar dari saudari LL di sini sudah hadir bersama dengan tim dokter dari saudari C yang mencoba untuk menghubungi dokter kenalan dari saudari C. Dan alhamdulillah dokter juga sudah hadir di sini, nanti akan memberikan kesaksian, memberikan penjelasan kepada rekan-rekan media. Menuju ke unit apartemen tempat saudari LL tinggal. Ya. Nanti untuk lebih lengkapnya apa yang aktivitas yang dilakukan oleh Dokter R yang hadir di sini juga akan dijelaskan oleh lebih lagi, di mana jenazah saudari LL sini sudah masuk ke dalam kantong jenazah. Setelah ini untuk rumah sakit kita menuju ke rumah sakit Fatmawati yang di mana sudah kita mintakan keterangan juga klarifikasinya, keterangan dari rumah sakit Fatmawati bahwa kondisi saudari LL ini meninggal dunia dengan kehabisan nafas dan tidak ada tanda-tanda penganiayaan atau kekerasan. Oleh karena itu, kami Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan yakin berdasarkan bukti-bukti yang ada di sini, otopsi yang harusnya dilakukan oleh kami berdasarkan permintaan dari keluarga orang tua dari saudari LL tidak dilaksanakan karena kami sudah mengecek seluruh bukti-bukti yang ada dan keterangan saksi dalam waktu singkat. Di sini kita lihat tidak ada tanda-tanda kekerasan ataupun upaya melawan hukum.